Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, gimana kabarnya? Nah, hari ini kita ada spesial tanya jawab dan akan membahas tentang gimana orang-orang yang mengalami gangguan jin. Seperti biasa, ada Syekh Al-Misri yang bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan ada bintang tamu spesial hari ini. Dan para pemirsa Hasanah yang udah mengirimkan pertanyaan di kolom komentar juga bakalan kita bacakan. Kolom komentar kita di akun Instagram Hasanah_T7. Nah, Syekh Al-Misri sama bintang tamunya sudah ada di sana, jadi kita samperin yuk. Alhamdulillah, sekarang saya udah bersama dengan Syekh Al-Misri dan juga Kak Indah Dari. Saya mau nyapa dulu nih, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah, sehat dan harus sehat. Harus sehat, bener. Kak Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat. Saya seneng banget, Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ketemu lagi, bisa silaturahmi lagi. Tapi gini, pemirsa Hasanah itu kan kita lagi ada pembahasan tentang orang-orang yang pernah mengalami gangguan jin. Nah ini saya nggak mau basa-basi karena Kak Indah ini saya udah dari tahun 2020 tahu kalau Kak Indah itu pernah mengalami gangguan-gangguan jin, bahkan nggak sekali tapi beberapa kali. Nah mungkin ini pemirsa Hasanah juga penasaran sebenarnya ceritanya tuh seperti apa. Kak Indah boleh nggak sih Kak ini ceritain ke saya, ke Syekh, sekaligus juga ke pemirsa Hasanah sebenarnya dulu awalnya gimana sampai Kak Indah tuh akhirnya sadar, oh gitu aku mengalami gangguan jin nih, gimana Kak? Ya awalnya itu aku ada sakit-sakit di bagian tubuh, di bagian tubuh tertentu pada jam-jam yang sama. Yang itu kalau aku periksa ke medis semuanya normal gitu. Terus kalau aku selalu mimpi buruk gitu, selalu mimpi buruk yang kalau misalnya di mimpi itu aku mimpi dicakar ya bangun tidur cakarannya beneran gitu. Kalau misalnya mimpi berantem sama jinnya gitu ya udahnya beneran gitu, kayak bekas-bekas lebam-lebamnya kan emang sering ya, cuma kayak bekas tusukannya apa tuh berasa banget, tapi kalau ke medis gitu nggak kenapa-kenapa gitu. Terus kayak nemuin binatang-binatang aneh lah yang harusnya nggak ada di rumah, tiba-tiba ada di rumah, kayak tiba-tiba ada biawak dalam lemari pakaian gitu kan nggak mungkin kan gitu. Terus kayak kalajengking, kelabang apa segala macam di jam-jam yang sama atau setelah ruqyah rumah gitu. Dan katanya juga aku tuh tadi sempat pernah baca juga kalau Kak Indah Dari tuh beberapa kali juga menemukan buhul. Iya, buhulnya tuh sempat ada 3 kali. Isinya sama semua ya, apa tanah kuburan, kertas mantra, sama kayak ayam. Aku nggak tahu ayam, nggak tahu apa gitu. Dan itu kayak memang baru disembelih gitu. Nah ini pertama kali ngerasa itu apa yang paling pertama kali kerasa dulu? Paling terasa ya ke badan ya gitu, maksudnya kaget aja gitu, maksudnya bener-bener yang badan tuh amruk banget dan sakit di jam-jam tertentu, dan cakarannya tuh aku paling sering banget tuh cakaran ya, jadi badan tuh banyak cakaran tuh sering banget. Dan ini kan dan ketangkap CCTV sih. Oh iya? Boneka santetnya tuh ketangkap CCTV. Itu kapan Kak? Masih inget nggak? Baru-baru ini. Ketangkap CCTV gitu. Yang paling parah Kak Indah pernah merasa diganggunya tuh apa? Soalnya kan aku juga tadi sempat baca juga tuh Kak Indah tuh kalau misalnya di dalam mimpinya Kak Indah nggak bisa melawan jinnya tuh besoknya Kak Indah tuh bisa langsung lemas ambruk gitu kan. Nah itu dia, kadang kalau pas lagi ruqyah terus nggak sadar itu bisa kayak, aku sih bahasanya apa ya, nanti mungkin saya bisa jelasin, kayak ruhnya tuh lepas masuk ke dunia mereka dan aku bisa yang kayak berantem lah gitu dan berusaha untuk balik lagi ke dunia aku sekarang gitu, karena kalau aku kalah aku bisa nggak bangun-bangun tuh kalau lagi pingsan gitu. Ini tuh sebenarnya kalau misalnya ini denger Kak Indah tadi cerita itu baru beberapa penggal cerita yang sebenarnya dari situ aja kita udah bisa membayangkan bagaimana sebenarnya beratnya Kak Indah waktu itu menjalani kehidupan 3 tahun belakangan diganggu dengan gangguan jin itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita nih mungkin bisa mengantisipasi atau tanda-tandanya dulu deh di awal, sebenarnya ketika kita memang mendapatkan gangguan jin itu seperti apa sih Syekh, tanda-tandanya Syekh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang memang diganggu itu ada. Jangan kita dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sholat aja diganggu. Apalagi yang lain. Ya, kita dalam sholat aja kita was-was, kita lupa berapa rakaat, tadi udah rukuk belum, sujud apa belum dan lain. Yang beliau alami tadi itu bagian dari atau sebagian daripada tanda-tanda yang dialami oleh orang-orang yang kerasukan atau yang kemasukan jin. Ya, itu kita membagi tanda itu ada 2. Tanda-tanda yang terjadi pada saat beliau tidur dan pada saat beliau dalam keadaan terjaga. Pada saat beliau tidur, seperti yang beliau mengatakan, mimpi buruk, kemudian susah tidur. Nah, itu juga di antara tandanya.
Mimpi buruk itu berarti kayak merasa jatuh dari tempat tinggi, atau didorong sama orang, atau dibunuh sama orang, atau dikejar orang, atau dikejar binatang tertentu, atau mimpi ular, atau mimpi binatang-binatang tertentu. Dan mimpi itu bukan hanya cuma sekali. Jangan para pemirsa, sekali terjadi kepada Anda, contoh mimpi buruk sekali, Anda berpikir, oh saya diganggu jin. Tidak, itu biasanya Saya terjadi 3 berkali-kali. tahun. 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah, Mimpi artinya buruk. bersahabat dengan jin, bukan diganggu oleh jin ya. Naudzubillah, jangan bersahabat. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Maka Amin. jadi beliau ini memang bukan sekali terjadi, berkali-kali. Ya. Kemudian dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga itu biasa ada sakit-sakit di bagian tubuh yang secara medis tidak ada obatnya. Memang Dan tidak ditemukan terdeteksi. gejalanya. Tidak Tidak ada sakit, tidak nggak ada terdeteksi. gejala. Artinya gini, beliau pusing. Sudah berkali-kali ke dokter bilang nggak ada masalah. Sudah ada bagian belakang, tulang belakang sini. Itu biasa dari mulai habis asar. Karena jin itu mulai berkeliaran dari waktu maghrib atau waktu sore hari. Maka Rasulullah SAW menjelaskan pada saat maghrib tutup pintu. Itu sunnah sebenarnya. Kita dapat pahala. Tapi itu jadi tradisi dari orang tua kami dulu. Pada saat maghrib masuk, tutup pintu karena udah azan maghrib. Sebenarnya pada saat itu jin pada berkeliaran. Maka pada saat itu bagian belakang ini merasa beliau sakit dan tidak hilang dengan medis. Karena memang ketika dicek oleh dokter secara medis tidak ada sama sekali. Seperti yang beliau jelaskan. Dan Kak Indah ngerasain itu? Rasain Di belakang. ekor, di sini. Ya, pusing yang tidak hilang, kemudian sesak nafas, ya, kemudian terjadi hal-hal yang lain yang mungkin dari orang ke orang lain akan berbeda. Itu diantara sebagian tanda-tandanya. Orang itu selalu melamun gitu, dia duduk di tempat sendiri kayak merasa di alam lain gitu, kurang fokus, jauh dari ibadah. Yang dulu memang rajin ibadah sekarang malah jauh, susah untuk ibadah seperti dulu, sholat malam, cepat marah dan lain. Padahal sebelumnya tidak. Itu bisa diantara tanda-tanda yang terjadi pada orang yang benar-benar ada gangguan jin. Nah, ini kalau misalnya tadi kan kita udah lihat, udah dikasih tahu sama Syah juga kalau tanda-tandanya sebenarnya kalau mengalami gangguan jin itu seperti apa. Tapi kalau dalam Islam juga kan pasti ada proses penyembuhannya. Boleh nggak sih saya dikasih tahu ke pemirsa Hasanah juga ke kita gitu. Sebenarnya proses yang paling mudah untuk dilakukan di diri sendiri atau mungkin bantuan orang lain itu seperti apa? Pemirsa Hasanah dimanapun Anda berada, gini, semua penyakit ada obat kecuali 2. Kita harus yakin itu. Yang pertama, orang yang sudah tua nggak ada obat mengembalikan dia muda lagi. Yang kedua, tidak ada obat yang mencegah dari kematian. Tapi selebihnya semua ada obat. Hanya kita perlu yakin, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita benar-benar berusaha mencari solusi yang halal, yang diperbolehkan. Maka kalau kita bilang kesembuhan di tangan Allah. Hanya kita cuma perantara saja. Melalui saya atau peruqyah yang lain, meruqyah beliau untuk mencari kesembuhan. Tapi jangan semua dilempar ke peruqyah. Itu kembali ke pasien juga. Kenapa? Seperti kita ke dokter. Saya ke dokter, nanti dokternya bilang, Bapak minum obat ini, ada resepnya. Nanti ada waktunya, teratur, dan lain sebagainya. Kalau tidak mungkin sesuai dengan arahan dari dokter, berarti jangan salahkan dokternya, salahkan diri kita. Maka tantangan sesudah diruqyah itu lebih besar dibanding sebelum. Kenapa? Perlu jaga sholat, jaga ibadah, jaga zikir, dan lain sebagainya. Maka ini kesembuhannya adalah kita memang lebih bagus beliau meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri dengan apa? Pertama, mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Bahwa beliau ini mau cari kesembuhan agar bisa kembali normal beribadah, sholat, zikir. Kemudian yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan kepada Allah hanya kami memohon pertolongan. Jangan menganggap itu seorang peruqyah ini hebat dan peruqyah bukan hebat. Itu tidak ada kaitannya. Kaitannya dengan yakinnya saya sama Allah atau bukan. Jangan percaya kepada peruqyah. Peruqyah itu tidak memberi kesembuhan. Kemudian beliau menjaga zikir pagi dan petang. Kemudian menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat malam. Menjaga wudhu kemanapun berada. Kemudian ketika masuk ke dalam WC, baca zikir. Keluar dari WC juga, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC bilang, ghufranaka. Atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Maka ada zikir-zikir di waktu-waktu masuk ke tempat gelap yang dia merasa sesak, takut. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq 3 kali akan terhindar. Maka kalau untuk kesembuhan sekaligus itu nggak bisa. Itu ada prosesnya. Bisa jadi sekali diruqyah itu bisa, tapi lebih bagus beliau meruqyah diri sendiri. Dan pemirsa Hasanah bisa meruqyah diri sendiri dan itu sunnahnya. Meruqyah diri sendiri. Gimana caranya?
dengan menjaga amalan-amalan yang saya bilang. Sholat, puasa, mungkin sholat malam, jaga wudhu, sebelum tidur baca ayat kursi, baca zikir pagi dan petang. Kemudian ketika ditemukan sihirnya atau buhulnya atau apa, itu dimusnahkan atau diserahkan kepada orang yang peruqyah yang bisa memusnahkan. Kemudian beliau bisa meruqyah diri sendiri sebelum tidur. Rasulullah SAW, sebagaimana Ummi Aisyah wa Ummul Mukminin radhiyallahu anha menjelaskan, Nabi sebelum tidur meruqyah diri sendiri 3 kali. Mengumpulkan 2 telapak tangannya, pemirsa coba perhatikan, bisa dipraktikkan sebelum tidur setiap malam. Mengumpulkan 2 telapak tangannya seperti ini, ya. Kemudian Nabi SAW membaca Qul huwallahu ahad, ya. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu rabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu rabbin nas sampai selesai. Kemudian ditiup 3 kali, ya. Kemudian diusap kepala dan bagian yang bisa disentuh oleh tangan kita. Kemudian dilakukan untuk kedua kali. Diusap ke bagian semua yang bisa tersentuh oleh tangan kita. Kemudian dilakukan untuk ketiga kali. Dan Nabi SAW setiap malam meruqyah diri sendiri. Itu ruqyah terbaik. Oh, itu dia. Kak Indah sendiri udah melakukan apa aja untuk yang kemarin selama 3 tahun ini mengalami gangguan-gangguan jin, ruqyah diri sendiri juga pasti udah pernah minta bantuan ruqyah dari. Iya pernah. Boleh nggak Kak diceritain? Kak? Alhamdulillah yang disampaikan Syekh sebagian besar sudah saya lakukan karena memang terus berjuang. Diminta ruqyah juga pernah karena ruqyah sendiri udah nggak bisa handle, nggak bisa kontrol. Jadi kalau udah kayak gitu baru saya pergi ke ruqyah. Tapi kalau masih bisa saya handle sendiri, masih bisa kontrol dan pas badan gak lagi ambruk banget, karena kalau lagi itu kadang suka ambruk banget, itu saya itu bener-bener aku jadi penasaran, maksudnya Kak Indah ketika bilang yang ambruk banget tuh Kak Indah tuh banget, bener-bener kayak nggak bisa nggak ngapa-ngapain. bisa bangun, bahkan kadang nggak sadar gitu. Jadi misalnya ruqyah mandiri tiba-tiba pingsan aja tuh selama bisa 6 jam saya kalau nggak bangun tuh. Bisa sampai ya bahasa saya tuh ngerepotin orang banyak gitu karena nggak balik-balik gitu, maksudnya nggak sadar-sadar gitu. Dan itu baru setelah itu kalau sadar baru ke peruqyah gitu. Dan saya boleh nanya ke Syekh nggak? Karena tentang minta ruqyah kan Ustadz Syekh. Nah, di luar sana itu kan masih pada awam untuk membedakan antara ruqyah syariah dan syirkiyah gitu. Mungkin di Hasanah ini bisa disampaikan ke pemirsa untuk membedakan gitu. Karena kan banyak sekali yang ruqyah-ruqyah yang nggak syariah. Iya, gini, para pemirsa Hasanah di mana Anda berada. Kalau Anda mau bedakan ini peruqyah yang syariat, atau ini peruqyah dukun, atau bohongan, atau permainan, atau penipuan, itu bisa Anda lakukan dengan penelitian Anda sendiri. Yang pertama, ketika Anda berhadapan dengan orang tersebut, dia menanyakan ibumu. Ibu pasien yang sedang sakit. Nama ibunya siapa? Itu pasti dia nanyakan. Ya, itu pertama. Yang kedua, dia meminta binatang tertentu dengan warna tertentu. Itu dukun. Yang ketiga, jika orang tersebut meminta Anda menghindari air untuk beberapa hari, itu dukun, karena kita sebagai ruqyah syar'i malah kita menyuruh pakai air apa untuk kebersihan, untuk berwudu dan lain sebagainya. Kemudian dia meminta Anda berada di sebuah kamar gelap yang tidak dimasuki oleh matahari. Itu tanda dia adalah dukun. Kemudian beliau meminta bekas daripada pasien yang sedang sakit atau mengalami gangguan. Contoh, pakaian dalamnya atau rambutnya atau kukunya biasanya yang masih ada keringatnya yang belum dicuci. Ini diantara ciri-ciri orang yang disebut dukun. Ya. Kemudian Anda melihat kondisinya nggak ada cahaya wudhunya, nggak ada cahaya bacaan Qurannya, nggak ada cahaya sholatnya, sholat malamnya. Maka Anda menilai bagaimana ketika azan, dia masih ada di situ atau dia ke masjid. Maka kita tolak ukur kita adalah apa? Ibadahnya. Karena nggak mungkin ada dukun mau sholat berjamaah, sholat Jumat dan lain. Biasanya mereka itu susah. Alasan apapun dia seorang laki-laki berada di masjid, ya, kecuali mungkin dalam saat keadaan-keadaan tertentu. Nah ini Syekh, Kak Indah, pemirsa Hasanah itu juga ternyata udah mau bertanya nih. Mereka udah ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram lewat komen. Totalnya udah ada banyak banget pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan yang menarik banget nih. Ini dari @umu_akamilatafa. Katanya, Syekh, sebenarnya ruqyah itu bisa juga nggak sih menyembuhkan penyakit-penyakit yang kelihatan kayak migrain, sakit perut, sakit mah. Intinya tuh bukan sakit dari akibat gangguan jin. Nah, silahkan Syekh dijawab, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Hasanah dimanapun Anda berada.
Kalau orang-orang yang mengalami sakit seperti sakit perut atau mah dan lain sebagainya, memang ada sebagian menyangkut dengan urusan dengan gangguan jin. Seperti kalau sihir itu sudah diminum, ya, atau dilangkahi, itu atau dimakan, itu kan kalau diminum dan dimakan sakitnya di area perut. Kalau dilangkahi itu sakitnya di area kaki, ya, di kaki. Ketika kaki merasa sakit dan tidak bisa jalan dan lain sebagainya, maka itu bisa disembuhkan dengan diruqyah. Tapi kalau seandainya itu sakitnya bukan sakit dari medis atau dari ruqyah, gangguan jin, ya, sakitnya itu sakit, ya, sakit mah dan lain sebagainya. Sebenarnya ada bagian dari ruqyah seperti apa? Seperti minum madu, ya, yang sudah dibacakan ayat ruqyah, insya Allah menjadi salah satu sebab kesembuhan. Minum air yang sudah dibacakan Quran, itu salah satu sebab, insya Allah. Karena Al-Quran itu menjadi kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan bagian dari Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat untuk orang yang beriman. Maka bisa dengan minum air ruqyah, diminum atau dioleskan ke bagian yang sakit, yang masih kita bisa gunakan. Yang kedua, kemudian dengan minum madu. Meminum madu insya Allah bisa memberikan kesembuhan. Di zaman Rasulullah seorang yang sakit perut, kemudian Nabi SAW menyuruh adiknya untuk suruh kakaknya itu atau adiknya untuk minum madu. Kemudian Allah berikan kesembuhan ketika dia minum madu. Madu yang bagus, yang kualitasnya bagus, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah atau ayat kursi dan lain sebagainya. Semua menjadi sebab kesembuhan. Kemudian ada lagi seperti habatus sauda. Habatus sauda juga bagus, jintan hitam. Itu bagus, tapi lebih bagus kalau ada yang minyak boleh, yang ada biji juga silahkan. Kemudian bisa lagi dengan hijamah, bekam. Bekam itu menjadi salah satu sebab untuk mencari kesembuhan untuk penyakit yang tidak ada gangguan jin, karena itu dari salah satu sebab tib nabawi, ya, tib nabawi yang digunakan Rasulullah SAW. Kemudian bisa dengan fasdu. Fasdu itu nggak terkenal sekarang, seperti bekam, ya. Fasdu itu cabang daripada bekam, ya. Kalau bekam di atas kulit, kalau fasdu di bawah kulit. Maka orang yang fasdu itu biasa menggunakan jarum dan lain, itu berbeda dengan bekam. Tapi pada dasarnya yang aslinya itu adalah bekam. Fasdu itu cabang daripada bekam. Dan itu bisa. Kemudian kalau seandainya sakit kepala, pusing, atau sakit perut, memang dianjurkan kita ke dokter, untuk menanyakan ke dokter yang ahli dalam bidang tersebut. Kemudian boleh dengan meruqyah diri sendiri seperti meletakkan tangan kanan di area yang sakit atau bagian yang sakit, seperti perut, membaca Bismillah, 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 Bismillah. Itu 3 kali dibaca. Ya. Kemudian membaca doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. 7 kali. Dari doa itu insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu sebab untuk kesembuhan. Dan bisa kita dengan meruqyah diri dengan seperti yang saya jelaskan tadi, Nabi sebelum tidur, atau membaca Al-Fatihah ke air, kemudian diminum insya Allah, dengan niat Allah berikan kesembuhan. Tapi tetap harus konsultasi ke dokter juga. Oke, jadi sebenarnya proses pengobatan ruqyah itu tidak hanya sekedar untuk mengobati ketika ada gangguan jin gitu, tapi kalau misalnya ada memang penyakit-penyakit fisik yang di luar gangguan jin itu juga sebenarnya bisa gitu. Karena tadi udah Syekh juga jelaskan gitu, ada beberapa pengobatan-pengobatan yang memang diajarkan oleh Rasulullah itu memang juga bisa menyembuhkan. Dan juga tadi juga sudah dijelaskan juga cara mudah, cara sederhana, bacaan-bacaannya juga sudah. Jadi pemirsa Hasanah kalau misalnya memang mengalami entah sakit perut, entah pusing kepala atau sakit mah, mungkin bisa dicobanya, insya Allah juga bisa mendapatkan kesembuhan. Masya Allah, nggak kerasa nih, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat, nggak cuma buat saya, nggak cuma buat Kak Indah, nggak cuma buat kita yang ada di sini, tapi juga untuk pemirsa Hasanah yang ada di rumah. Dan jangan lupa kalau misalnya pemirsa Hasanah mau bertanya seputar hal apapun, boleh langsung aja ke Instagram kita, Hasanah_T7. Langsung kalau misalnya pengen ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya bacakan, bisa akan langsung dijawab sama Syekh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Indah, terima kasih Syekh. Kalau kayak gitu juga saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.